Itu untuk yang di TV. Sekarang kita melihat perubahan signifikan yang ada pada INM ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan definisi yang pada saat itu disampaikan kepada Bapak Ibu yang masih sama adalah memang definisi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar adalah ibu hamil yang telah bersalin. Jadi kita akan melakukan pengukuran pada saat ibu hamil tersebut telah bersalin serta mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas selama periode kehamilan di wilayah kerja puskesmas pada tahun berjalan. Kemudian pada saat di profil juga sudah sama, yaitu dituangkannya adalah waktu pemeriksaan 10T mengikuti daftar pemeriksaan ANC sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, sekarang kemudian yang ketiga, sasaran indikatornya siapa? Itu adalah semua ibu bersalin yang telah mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar pada masa kehamilan pada tahun berjalan. Kita akan melihat perbedaannya. Jadi pada saat kami menyusun memang waktu itu sudah berproses dengan teman-teman program di Kesga. Waktu itu mengacu kepada Permenkes nomor 97 tahun 2014. Jadi dokumen itulah yang pada saat itu masuk ke dalam PMK 30 bahwa standar kuantitas adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan yang terdiri dari 1 kali kunjungan sedini mungkin pada trimester 1, ya, 1 kali kunjungan pada trimester kedua, 2 kali kunjungan pada trimester ketiga. Nah, kemudian untuk saat ini di dalam pelaporannya di Mutu Pasienkes di aplikasi, maka kita mengacu kepada yang sudah ditetapkan oleh program, yaitu Permenkes nomor 21 tahun 2021, bahwa kualitas layanan kita lihat dari K4 sampai dengan K6. Kunjungan K4 sampai dengan K6 yang dimaksud dengan kunjungan ini adalah kontak minimal 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama, ya, 0 sampai 12 minggu, 2 kali pada trimester kedua, lebih dari 12 minggu sampai dengan 24 minggu, dan 3 kali pada trimester ketiga, atau lebih dari 24 minggu sampai dengan kelahirannya. Jadi di PMK juga disebutkan bahwa ibu hamil harus kontak dengan dokter minimal 2 kali, 1 kali di trimester pertama, dan 1 kali di trimester ketiga. Ini yang sekarang kita jadikan acuan dan kenapa besar sekali perubahannya untuk yang di pelaporan ANC. Kemudian untuk kualitasnya kalau kita lihat antara Permenkes 97 dengan Permenkes nomor 21 masih sama untuk standar pelayanan antenatalnya, bahwa pada saat kita pelayanan antenatal maka yang diberikan adalah yang pertama adalah timbang berat badan dan tinggi badan, kemudian ukur tekanan darah. Jadi kita tahu bahwa setiap bulan Bapak Ibu kita akan lakukan penimbangan berat badan pada saat kunjungan gitu ya. Tinggi badan pada saat K1, ukur tekanan darah setiap kali dia kunjungan, nilai status gizi, ukur lilanya adalah pada saat K1, ukur tinggi fundus uteri. Ini sudah ada catatannya di PMK nomor 21 setelah kehamilan 24 minggu. Kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, ini juga sudah dituangkan di dalam pedoman KIA, screening kapan waktunya, screening status imunisasi dan berikan suntikan tetanus toksoid bila diperlukan, ini juga dilakukan pada saat K1. Kemudian pemberian tablet tambah darah kita tahu itu diberikan per bulan, dan pada saat K1 juga dilakukan pemeriksaan laboratorium yang meliputi golongan darah, kadar Hb, glukoprotein urin itu atas indikasi, dan tambahannya untuk triple eliminasi adalah termasuk pemeriksaan HIV, ini juga pada saat K1. Kemudian pada saat setiap kali kunjungan dilakukan tata laksana dan temu wicara atau konseling. Nah,
jenis indikator ini juga sama, tidak ada perubahan dengan definisi yang sebelumnya bahwa formulanya terkait numerator dan denumeratornya, ya Bapak dan Ibu. Kriteria inklusinya juga adalah seluruh ibu hamil yang telah bersalin di wilayah kerja puskesmas pada tahun berjalan. Jadi ini yang kita lakukan pengukuran. Ini juga masih sama, hanya tambahan di sumber datanya memang kita menggunakan electronic cohort, ya, bahwa kita gunakan electronic cohort, namun sampai saat ini masih dalam tahap penyempurnaan untuk bridging. Teman-teman kami masih membutuhkan waktu sampai dengan bulan Maret untuk melakukan bridging. Kami harap setelah bulan itu sudah bisa terselesaikan, sehingga bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan e-cohort, sudah mengisi e-cohort, datanya sudah akan terkirim. Nah, ini adalah tampilan pada aplikasi. Kalau kita lihat di yang sebelumnya, kita melihat ada 2 menu untuk input pelayanan ANC, kemudian laporan ANC, bagaimana tampilan pada saat di-input, ya. Waktu itu adalah kita masukkan data pasiennya, sama seperti yang TB tadi, ada add pasiennya, kemudian kita masukkan, dan kemudian ada isiannya. Jadi waktu itu isiannya adalah K1 sampai dengan K4, kemudian langsung dilanjutkan dengan standar pelayanan antenatalnya yang diberikan yang 10T itu, baru kemudian nanti hasilnya akan disimpan. Untuk saat ini, Bapak dan Ibu, data yang Bapak Ibu masukkan pada tahun 2022, jika Bapak Ibu akan ingin melihat tampilan hasilnya dan akan mendownload, maka akan tertuang di menu yang baru bahwa ada menu laporan ANC tahun 2022. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa menarik data Bapak dan Ibu dan melihatnya. Nah, kemudian untuk saat ini, tampilan yang tadi sekarang berubah menjadi ANC sesuai standar. Pada saat ini kita klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, jadi di sini ada tambah ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC. Ini pada saat kita klik ini, gitu ya, maka tampilannya akan muncul ya tadi pada saat ini, karena tadi untuk sampai dengan bulan Maret kita akan gunakan manual, maka kita tetap akan masuk dengan prosedur yang menambahkan data pasien, kapan tanggal pengumpulan datanya, ya, kemudian nomor rekam medisnya, nama pasiennya, siapa petugasnya, dan NIK-nya. Ya. Kemudian setelah itu maka akan muncul tampilan yang seperti ini, Bapak dan Ibu, untuk pengisiannya. Kita akan lihat yang ini. Ya, pada saat ini tadi datanya sudah masuk, kita sudah tambahkan data pasien, kemudian kita isi data pasiennya, kita simpan, ya, kemudian keluar, maka datanya akan berhasil tersimpan. Dan kemudian inilah yang akan muncul untuk saat ini. Ya, tampilan yang akan muncul untuk saat ini, kalau kemarin pertanyaannya, kami harus isi semua kah? Gitu ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah checklist kolom ANC sesuai standar terlebih dahulu. Untuk kita lakukan checklist sehingga nanti kita akan bisa mengisi kolom di bawahnya, row-row di bawahnya ini akan bisa kita isi pada saat kita men-checklist ANC sesuai dengan standar. Kemudian kita akan tuliskan ini berasal dari sumber apa, dari buku KI apa, dari cohort kah, gitu ya, untuk ini yang manual. Nah, kemudian baru kita isi tadi. Kita ingat bahwa untuk yang pengukuran indikator terkait program, ya pada prinsipnya seluruh pengukuran indikator tadi dibutuhkan kejujuran Bapak dan Ibu. Maka kita akan melihat berdasarkan data ibu hamil yang telah bersalin tersebut, pada saat K1 dia memperoleh pelayanan apa saja. Ya,
pemeriksaan dokter tadi harus dilakukan di K1, lakukan pengukuran tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan, ya, status gizi lila, ya, itu yang harus dilakukan sampai dengan nah, apakah tinggi fundus uteri sudah kita lakukan di K1? Tidak, gitu ya. Baru kemudian apakah presentasi janin dan jantung janin ini juga belum, screening TT yang kita lakukan, kemudian pemberian tablet tambah darah yang memang setiap bulan, dan kemudian tadi pemeriksaan laboratorium ada yang dilakukan pada saat K1, apakah itu memang kita lakukan, kita dokumentasikan di sini, dan tata laksana dilakukan, temu wicara konseling dilakukan, dan barulah berlanjut kembali berdasarkan data kita klik kembali untuk ANC sesuai standar pada saat K2, pelayanan apa saja yang kita berikan, sampai dengan akhirnya dengan K6, baru kemudian langkah itulah yang kita simpan. Ya, jadi tidak harus di cross-check seluruhnya, tapi memang sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan, sesuai yang tercantum di dalam pedoman KIA maupun PMK 21 tahun 2021. Nah, pada saat ini sudah disimpan, maka hasilnya akan tersimpan pada riwayat penginputan pelayanan ANC. Nah, kalau data tersebut kita lakukan secara manual, maka memang ada kolom, gitu ya, ada menu untuk edit, hapus, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu di data Bapak dan Ibu tidak ada ini sarana untuk edit, maka data itu berasal dari electronic cohort yang dikirimkan oleh Kesga. Ya, sehingga kemarin ada pertanyaan, apakah bisa dibantu dihapus? Itu berasal dari kiriman elektronik cohort. Ya. Kemudian, maka kalau kita lihat tadi, laporan ANC sesuai standar, itu tidak ada perubahan dengan tampilan yang lama, bahwa ada laporan pelayanan ANC sesuai standar, ada rekap pelayanan ANC kuantitas, kualitas, dan ada rekap pelayanan ANC sesuai dengan standar.